Siang itu savana begitu panas. Matahari seakan membakar kulit para penghuni bumi. Teriknya menyebabkan hewan-hewan enggan bergerak. Sekedar mencari makan saja rasanya sangat berat. Apalagi rumput di sekitar memang tidak terlalu hijau karena terik sang mentari seakan membakarnya. Pasukan wildebeest sudah ada di bawah pohon besar yang rindang. Mereka tidak tahan dengan cuaca yang begitu panas. Apalagi pasukan kuda Nil yang sensitif dengan cuaca panas. Daripada kulitnya harus terbakar, mereka memilih diam dan berendam di dalam air. Begitu pula dengan pasukan kerbau. Sebagian berendam di kubangan air yang sudah bercampur lumpur. Sebagian lain bersembunyi di bawah pohon yang rindang. Dari kejauhan, pasukan singa masih terlelap. Mereka begitu malas untuk berburu mangsa. Tapi beberapa singa kecil mulai merengek. Perut mereka mulai keroncongan karena dari kemarin belum makan. Maklum, kemarin mereka gagal ketika berburu mangsa. Jadi tidak ada makanan yang bisa dimakan. Mereka adalah kelompok singa yang sudah lama mendiami wilayah yang tidak subur itu. Pemimpinnya adalah seekor pejantan yang mulai menua, tapi masih dikdaya. Kehebatannya menyebabkan para pesaing menjauh dan enggan mengusiknya. Beberapa pejantan yang ada dalam pasukan juga mengakui kehebatannya. Ada beberapa betina dalam pasukan itu. Mereka sangat setia terhadap sang pemimpin. Hubungan dalam pasukan sangat harmonis. Anak-anak mereka juga terjamin kehidupannya. Tak heran, kelompok itu telah melahirkan beberapa generasi singa yang sehat dan kuat. Matahari masih berada di atas kepala dengan sinarnya yang belum juga meredup. Kerbau yang tadinya berendam di air lumpur mulai bergerak. Rasa lapar memaksanya keluar dari zona nyaman di kubangan air. Ia bergerak malas menuju rerumputan yang masih tersisa. Pasukan kerbau tidak mengikuti hewan lain yang melakukan migrasi. Walaupun terjadi kekeringan, tapi mereka enggan jika harus melakukan perjalanan jauh demi mencari sumber air dan rumput yang lebih hijau. Kegiatan migrasi bukan sesuatu yang dilakukan oleh pasukan kerbau secara rutin. Lagi pula, mereka juga betah di tempat yang sudah ditinggalinya sejak lama itu. Sekian lama berjalan, akhirnya kerbau menemukan rerumputan yang masih layak dimakan. Mereka mulai memakannya dengan lahap. Rasanya memang tidak terlalu enak, tapi setidaknya bisa mengisi perutnya yang keroncongan. Sedang menikmati makanan, tiba-tiba pasukan singa datang. Mereka mengepung kerbau yang sendirian. Kerbau itu tidak mau menyerah, bergegas. Ia menerobos kepungan dan coba melarikan diri. Sayangnya pasukan singa sudah mengantisipasinya dan berhasil menahan laju kerbau itu. Kerbau terjatuh, dikeroyok belasan singa dan segalanya hampir berakhir. Tapi entah dari mana datangnya, kerbau yang sudah di ujung hidupnya itu tiba-tiba bangkit. Ia berhasil berdiri dan menyebabkan para singa panik. Bergegas, kerbau itu melarikan diri. Entahlah, apakah itu adalah keajaiban atau hasil perjuangan dari kerbau atau mungkin kesalahan dari pasukan singa sendiri. Kerbau itu kembali ke dalam pasukan, menceritakan apa yang terjadi. Mereka memilih untuk selalu berkumpul, mengingat adanya ancaman dari pasukan singa yang kelaparan. Setidaknya, pasukan kerbau bisa saling melindungi jika bersama. Keesokan harinya, cuaca masih saja tidak bersahabat. Terik matahari menyebabkan beberapa kerbau tersiksa. Salah satu kerbau memilih untuk berendam. Sebenarnya pasukan lain sudah mengingatkan agar ia tidak pergi sendirian, tapi kerbau itu tidak menghiraukan peringatan dari temannya. Pikirnya, ia tidak akan menghadapi masalah dari pasukan singa atau pemangsa lainnya. Terlalu nyaman berada di dalam air, kerbau itu sampai terlelap. Tanpa sadar, ada beberapa singa yang mengintai dari balik semak belukar. Kalah jumlah dan belum siap, kerbau itu akhirnya dikalahkan setelah perlawanan yang dahsyat. Kejadian itu terpantau oleh kerbau lain dari kejauhan. Ia segera mengabarkan kepada pasukan. Sejak saat itu, pasukan kerbau semakin mawas diri, jarang berpisah dari pasukan, dan jadi semakin agresif. Melihat buaya kecil, langsung diseruduk. Bertemu macan tutul, langsung dikejar. Bahkan ketika melihat manusia, mereka juga coba menyerang. Tentu saja hewan-hewan di sekitarnya memilih jaga jarak daripada jadi sasaran dari serangan kerbau.
Apakah pasukan singa berhenti memburu kerbau mengingat situasinya semakin sulit? Ternyata pasukan singa enggan menyerah. Mereka pikir tidak ada bedanya, mau sendirian atau dalam pasukan, kerbau tetap saja harus diburu. Singa sering memburu mangsa yang ada dalam pasukan. Misalnya, ketika memburu zebra, mereka bisa memisahkan targetnya dan menjatuhkan satu zebra. Pun begitu ketika memburu wildebeest, mengalahkan salah satu yang diincar bukan perkara sulit. Dan pikir mereka, pasukan kerbau juga seperti itu. Beberapa kali singa coba memburu kerbau yang ada dalam pasukan. Caranya sama, mereka mengintai dari jauh, melakukan serangan, menyebabkan pasukan kerbau panik. Salah satu target yang diburu harus dipisahkan dari pasukannya. Berhasil, mereka bisa mengepung salah satu kerbau yang jadi incaran. Tapi tidak semudah seperti yang dibayangkan. Beda halnya dengan wildebeest atau zebra yang membiarkan temannya diserang. Pasukan kerbau tidak membiarkan temannya dikeroyok pasukan singa. Mereka yang tadinya kabur ternyata kembali lagi dan lalu menyerang balik. Kedatangan pasukan kerbau tidak diduga sama sekali. Singa yang tengah mengalahkan kerbau mulai panik. Beberapa memilih kabur, sementara yang lain harus menghadapi resiko berbahaya. Mereka dikejar, diseruduk, diterbangkan, dan bahkan dibuat kehilangan nafas. Dengan tubuh besar, tenaga kuat, tanduk tajam, sifat agresif, serta pasukan yang banyak, kerbau bisa menyebabkan masalah serius kepada singa. Dan beberapa kali, kerbau memang berhasil mengalahkan singa, entah yang sendiri ataupun yang berada dalam pasukannya. Keberhasilan pasukan kerbau yang memukul mundur para singa juga diperhatikan oleh hewan lain. Mereka menyaksikan perjuangan hebat dari pasukan kerbau. Beberapa pemangsa akhirnya memilih untuk menghindari masalah dengan kerbau. Macan tutul tahu diri dengan ukuran dan kesendiriannya. Citah juga enggan memaksakan diri. Bahkan anjing liar Afrika yang beberapa kali memburu kerbau kecil akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada mangsa yang lebih aman. Berbeda dengan pemangsa lain yang cari aman, hyena yang notabene tidak terlalu hebat ketika berburu mangsa tetap saja mengincar kerbau, khususnya yang kecil dan sendirian. Mereka tidak peduli dengan kondisi lawannya, asalkan ada peluang maka pasti dicoba. Beberapa kali hyena berhasil menjatuhkan kerbau besar dan memakannya dalam kondisi hidup-hidup. Tentu saja, hal itu jadi pertimbangan pasukan kerbau untuk mengantisipasi pemangsa lain, selain singa yang jadi musuh utamanya. Pasukan kerbau semakin percaya diri jika berhadapan dengan singa. Mereka semakin berani melawan, menyebabkan pasukan singa semakin kesulitan jika ingin memburu kerbau, apalagi yang ada dalam pasukan. Kerbau merupakan hewan yang berbahaya, entah yang ada di Afrika, Asia, atau bahkan yang ada di Amerika. Mereka semua adalah hewan besar yang hidup dalam pasukan. Sendirian saja, kerbau adalah bahaya yang bisa menyebabkan masalah, apalagi jika mereka ada dalam pasukannya. Dan seperti itulah kehidupan di alam liar. Para binatang berjuang demi hidupnya. Pemangsa harus mempertaruhkan hidupnya demi mendapat makanan dari mangsa buruannya. Mangsa harus melakukan perjuangan terakhirnya demi memperpanjang masa hidupnya. Semua punya kepentingannya sendiri. Semua berjalan sesuai takdirnya. Dan keseimbangan alam tetap terjaga, meski ada yang menang dan ada yang kalah.